Kamar mewah narapidana korupsi di balik jeruji besi. Masih ingatkah kalian dengan kasus terungkapnya fasilitas mewah di kamar penjara beberapa waktu lalu? Temuan itu dilakukan oleh Ombudsman saat melakukan inspeksi dadakan atau sidak. Saat itu Ombudsman menemukan fasilitas mewah yang tidak lazim digunakan oleh narapidana. Berbeda dengan penjara yang semestinya, temuan kamar dengan fasilitas mewah tersebut diketahui dihuni oleh narapidana kasus korupsi, atau sebut saja koruptor. Didukung dengan fasilitas lengkap, kamar dari para koruptor tersebut terlihat jauh lebih eksklusif. Sangat berbeda dengan kamar penjara pada umumnya yang sudah menjadi rahasia umum, kondisinya sempit dan sesak. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit tentang kamar mewah para narapidana kasus korupsi. Salah satu temuan yang menjadi sorotan masyarakat adalah kasus kamar mewah milik narapidana kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau EKTP dengan tersangka Setia Novanto. Sebelumnya, nama Setia Novanto sudah menjadi pembicaraan panas karena pengungkapan kasusnya yang terbilang cukup panjang dan berkelit-kelit. Pada temuan oleh Ombudsman ditemukan pula kamar mewah yang digunakan oleh sejumlah tokoh terkenal lain, seperti mantan Kepala Korlantas Polri Joko Susilo, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga anggota DPR Muhammad Nasaruddin. 3 kamar yang menjadi sorotan ini terletak di Lapas Sukamiskin. Kamar tersebut memiliki ukuran 2 kali lipat dari ukuran kamar lantai 2 atau blok barat dan timur, yang berarti 4 kali lipat dari kamar lantai 1 di kedua blok penjara tersebut. 3 kamar yang luas itu sebenarnya bukan merupakan bentuk asli. Menurut petugas, kamar tersebut baru dirombak menjadi lebih luas sejak 2003. Jauh sebelum Setia Novanto, Joko Susilo, dan Muhammad Nasaruddin mendekam di penjara Sukamiskin. Selain dari luas ruangan yang digunakan oleh Setia Novanto, dilansir melalui YouTube, terungkap beberapa fasilitas yang dimiliki penjara Setia Novanto. Di antaranya toilet duduk, 2 kasur pegas, lantai berlapis kayu, lemari pakaian, kitchen set, 2 exhaust fan, meja dan 4 kursi tamu, wastafel serta gembok sidik jari. Kasus jual beli kamar dengan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan bukanlah barang baru yang menguap diungkap. Walaupun pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM terlihat seperti kebakaran jenggot menemukan jajaran yang melakukan hal tersebut. Bagi pengamat hukum dan Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Rajab, menilai banyaknya terpidana KPK yang menghilang di tempat dan dengan fasilitas mewah bukanlah hal yang mengejutkan karena praktik tersebut sudah biasa terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, bukan saja di Sukamiskin tetapi juga di LP lainnya. Adanya praktik jual beli kamar dengan fasilitas mewah di lapas sendiri dinilai Syamsuddin sebagai hukum dagang di mana ada kebutuhan dan ada yang bisa menyediakan, maka sistem tersebut berjalan dengan sendirinya. Menanggapi pendapat dari Syamsuddin Rajab, apakah praktik jual beli kamar penjara tersebut dapat dibenarkan? Jawabannya, tentu saja tidak. Pada dasarnya semua narapidana mendapat hak untuk diperlakukan sama tanpa terkecuali. Terlebih untuk narapidana korupsi yang memang telah didakwa menggelapkan uang negara, pengkhususan tersebut menjadi ironi. Perlu untuk diketahui masyarakat luas bahwa terdapat undang-undang yang mengatur tentang seluk-beluk pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai hak-hak yang diterima oleh narapidana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14. Antaranya melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana, remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya fasilitas mewah yang mengakibatkan kesenjangan ini menjadi bukti bahwa pemisahan antara narapidana koruptor dan yang lain seharusnya tidak terjadi. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, narapidana koruptor sudah seharusnya disatukan dalam satu sela yang sama dengan kejahatan yang lain. Selain memberikan efek jera yang lebih,
Narapidana koruptor pun juga dapat belajar dari kondisi tersebut bahwa masih banyak rakyat yang hidupnya jauh berbeda dari dirinya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan tidak tinggal diam. Bersama KPK, Dirjen Pas melakukan sidak untuk mencari dalang di belakang kasus suap jual beli kamar penjara. Terbukti, sudah banyak kepala lembaga beserta petugas pemasyarakatan yang terlibat dipecat secara tidak hormat. Pada akhirnya, fungsi lapas memang seharusnya memasyarakatkan kembali orang-orang yang pernah melakukan tindakan kriminal, bukan memberikannya kesengsaraan ataupun kemewahan.